Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah cabang olahraga atletik. Perlu diketahui bahwa cabang olahraga atletik merupakan cabang olahraga yang wajib dipelajari baik dari siswa sekolah dasar sampai siswa sekolah menengah atas. Kata atletik sendiri berasal dari beberapa sumber. Dalam bahasa Yunani yaitu athlon memiliki makna bertanding dan berlomba. Ada juga istilah lain pentathlon dan juga deklaton. Ada juga istilah-istilah yang menggambarkan atletik seperti atletik dalam bahasa Inggris, atletik dalam bahasa Belanda, atletiku dalam bahasa Prancis dan juga atletik dalam bahasa Jerman. Istilahnya mirip sama namun berbeda dalam atletik yang ada di Indonesia. Atletik yang ada di Indonesia memiliki makna cabang olahraga yang perlombakan nomor-nomor lari, jalan, lempar, dan lompat. Ternyata ada pula istilah-istilah yang memiliki makna sama seperti atletik yang ada di Indonesia, yaitu leichtathletik dalam bahasa satu Jerman, atletisme dalam bahasa Spanyol, olahraga dalam bahasa Malaysia, dan juga track and field dalam USA. Menurut seorang pujangga bernama Homerus yang berasal dari Yunani mengatakan dalam bukunya yaitu yang berjudul Iliad mengatakan bahwa atletik sudah ada sejak tahun 1100 sebelum Masehi. Tercatat nama-nama seperti Euryalus, Epius, Odysseus, Aries, dan Agamemnon yang merupakan tokoh-tokoh yang bertanding dalam cabang olahraga berkuda, lari, dan lempar lembu. Mereka mencatatkan sejarah dan ada pula sejarah Odysseus yang merupakan seseorang yang jago dalam lempar cakram dan belum terkalahkan sampai dengan sekarang. Sehingga gambar Odysseus yang memegang cakram diabadikan sebagai simbol atletik dan juga di Indonesia dijadikan sebagai logo PASI. Maka dapat dikatakan bahwa atletik tergolong cabang olahraga tertua di dunia. Secara visualisasi gerakan-gerakan yang ada dalam cabang olahraga atletik yang sudah dilakukan adalah mengenai tentang peradaban manusia yang ada di muka bumi. Demikian tentang sejarah cabang olahraga atletik. Terima kasih. Bagaimana sih itu sejarah lari? Ada versi yang mengatakan bermula dari bangsa Yunani yang sedang dilanda peperangan antara kaum Yunani dan Persia di kota Marathon, Pulau Aegina, Yunani. Pasukan Persia mengalami kekalahan dan pasukan Yunani yang memenangkan perang memerintahkan salah seorang pasukannya untuk membawa pesan. Si pembawa pesan berlari ke Athena sepanjang 40,8 km dalam sehari untuk menggambarkan kemenangannya. Sesampai di kota, sambil berteriak yang akhirnya membuatnya pingsan dan meninggal dunia. Untuk mengenang kemenangannya, perang tersebut dan menghormati si pembawa pesan, maka beberapa periode diadakan lomba lari dan semakin berkembang menjadi olahraga prestasi modern dan terpecah menjadi berbagai cabang lari. Rule of the game. 1. Lari sprint atau lari jarak pendek. Peraturan perlombaan lari jarak pendek diatur dan ditetapkan oleh induk organisasi atletik internasional, yaitu International Amateur Athletic Federation atau tingkat nasionalnya oleh PASI, yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Peraturan perlombaan. Pertama, garis start dan finish dalam lintasan lari ditujukan dengan sebuah garis selebar 5 cm, siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan. 2. Aba-aba yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek adalah bersedia, siap, dan ya atau bunyi pistol. 3. Semua peserta lomba mulai berlari pada saat aba-aba ya atau bunyi pistol yang ditembakkan ke udara. 4. Peserta yang membuat kesalahan pada saat start harus diperingatkan, maksimal 3 kali kesalahan. 5. Lomba lari jarak pendek pada perlombaan besar dilakukan 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, babak semifinal, dan babak final. 6. Babak pertama akan diadakan apabila jumlah peserta banyak. Pemenang 1 dan 2 tiap hit berhak maju ke babak berikutnya. Diskualifikasi atau hal-hal yang dianggap tidak sah. Hal-hal yang dianggap tidak sah dalam lari jarak pendek yaitu 1. Melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali. 2. Memasuki lintasan pelari lain.
3. Mengganggu pelari lain. 4. Keluar dari lintasan. 5. Terbukti memakai obat perangsang. 2. Lari jarak menengah. Peraturan yang dibuat oleh PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, sebagai rumah bagi cabang olahraga atletik di Indonesia. Berikut peraturan umum bagi nomor lari jarak menengah. 1. Teknik start pada nomor lari jarak menengah menggunakan start berdiri. Namun, di beberapa kasus, untuk jarak 800 meter juga bisa menggunakan start jongkok. 2. Aba-aba yang digunakan untuk memberi tanda kepada pelari yaitu bersedia, bersiap atau on your mark, dan ya atau bunyi pistol. Ketika ya atau bunyi pistol terdengar, artinya atlet diperbolehkan berlari dengan segera. 3. Sebelum melintasi tikungan pertama, atlet harus tetap berada pada posisi jalurnya masing-masing. Setelah melintasi break line di tikungan pertama, atlet boleh pindah ke jalur yang diinginkan. 4. Posisi start untuk atlet yang berada di jalur terluar lintasan harus ditempatkan di start terdepan, bertujuan untuk memberikan jarak yang sama kepada setiap atlet. 5. Pelari tidak boleh menyebabkan gangguan kepada atlet lain. Jika melanggar, maka hukumannya adalah didiskualifikasi. Contoh gangguan yaitu memasuki jalur pelari lain, mendahului start, dan memakai doping atau obat perangsang. 3. Lari jarak jauh dan maraton. Ada 3 peraturan, yaitu peraturan umum, lintasan alam, dan lintasan jalan raya. Secara garis besarnya, peraturan tersebut adalah 1. Sebelum perlombaan dimulai, wasit wajib memberitahu lintasan mana yang akan dilewati atlet atau briefing jalur agar atlet mengenal lintasannya. Yang kedua, jalur yang dipilih tidak boleh membahayakan nyawa atlet. Dan yang ketiga, di sebelah kiri dan kanan dipasang tanda atau tanda khusus petunjuk arah atlet. Yang keempat, lari estafet. Peraturannya adalah wilayah pengoperan tongkat estafet yaitu sebesar 20 meter dikali 1,20 meter. Khusus pelari estafet 4 kali 10 meter, wilayah akan ditambah 10 meter per zona. Yang kedua, pelari harus berlari di lintasan masing-masing walaupun sudah mengoper tongkat. Yang ketiga, tongkat yang digunakan panjangnya 28-30 cm dengan diameter 38 mm dan berat 50 gram. Yang keempat, pelari pertama akan memulai larinya sampai tikungan pertama. Setelah itu, pelari ketiga dan keempat akan menunggu secara urut sesuai kedatangan satu tim. Yang kelima, lari gawang. Beberapa peraturan dalam lari gawang yaitu 1. Pelari harus lari pada jalurnya masing-masing dari garis start hingga garis finish. Yang kedua, atlet akan didiskualifikasi jika melakukan kesalahan seperti melompati gawang tidak sesuai dengan lintasannya. Yang kedua, menjatuhkan gawang menggunakan kaki atau tangan. Dan jumlah gawang yang harus dilewati berjumlah 10 untuk nomor lari 100 meter, 110 meter, dan 400 meter. Pada lari estafet dimulai dengan start jongkok. Start pada lari maraton umumnya dengan posisi badan berdiri. Pada lari jarak pendek dimulai dengan start jongkok. Pada lari jarak menengah dimulai dengan posisi berdiri. Berikut adalah peraga start pada lari sprint. Start pada lari gawang juga dimulai dari posisi jongkok.